Kita akan melakukan persiapan kultur masal chlorella. Oh, Pak Dasu nih. Bawa apa nih Pak Dasu? Ini pupuk urea sama TSP. Urea sama TSP. Ya, jadi kita akan mengkultur chlorella. Ya. Itu dosisnya berapa Pak Dasu? Kalau urea kita gunakan untuk 2 meter kubik itu 1 kilo. Untuk TSP-nya kita gunakan 250 gram Per meter kubik. 250 gram untuk 2 meter kubik. Oh, per 2 meter kubik. Ya. Oke. Di samping ini juga ada tepung yang kita pakai ya. Oh, ini tepung apa? Ikan, Tepung ikan serbuk. sama tepung dedak. Dedak halus ya, dedak halus. Berarti campurannya tepung ikan, dedak, Ya, urea, TSP. TSP. Tepung ikannya kita gunakan 400 gram. Sementara untuk dedaknya kita gunakan 800 gram untuk 2 meter kubik. Ya. Oke. Ya. Jadi media ini tadi pupuk ini kapan ditebarnya, Pak? Setelah air ini terisi 2 meter kubik. Oh, udah penuh, Ya, baru dicampur. Baru kita masukkan. Nah, gitu. kalau urea ini dilarutkan begitu sudah langsung larut. Tapi kalau TSP ini perlu waktu ya. Jadi ini direndam dulu. Kemudian bisa nanti 1 atau 2 jam baru kita remas-remas, kita tumpahin setelah agak lembek. Ini ke TSP Karena ya. teksturnya keras. Ya. Terus semua dicampur. Semua dicampur. Di dalam ini. Sekarang Pak Dasu mau menebar pupuk urea ya? Ini urea, jadi kita kasih air dulu ya. Terus nanti dilarutkan langsung ke pemeliharaan. Ini dalam waktu beberapa menit aja sudah langsung terlarut. Larut ya. Tadi tes urea berapa? Urea itu 1 kilo untuk 2 meter kubik. 1 kilo, tadi Ya. 1 kilo urea. Berarti Ini 2 meter kubik ya. kubiknya kita berikan sebanyak setengah kilo. Kemudian ini TSP. Ya. Jadi TSP ini akan larut agak lama ya. Jadi bisa direndam dulu. Nah, ini bisa diremas-remas ya. Kemudian kalau airnya sudah memutih ini bisa dimasukkan. Udah rendam dulu aja itu. Wah, yang itu. Terus sekarang ini dedak dan tepung ikan. Dedak dan tepung ikan. Kalau selain tepung ikan bisa pakai pakan ikan? Bisa diganti dengan pakan ikan yang mengandung protein lebih tinggi. Yang bentuknya powder Ya, 40% ya. Ya. Tadi perbandingannya teh? Perbandingannya untuk 2 meter kubik kita gunakan 800 gram dedak dan 400 gram tepung ikan. Langsung campur. Langsung dicampurkan. Kita menggunakan dosis pupuk yang lebih tinggi ya. Ini dimaksudkan untuk menghindari kontaminasi oleh zooplankton. Jadi biasanya urea dengan dosis yang di atas 100 gram per meter kubik itu zooplankton seperti rotifer atau kalau di sini itu bisa juga kalau di dalam kultur chlorella Moina itu sebagai predatornya gitu ya. Jadi nanti si
chlorella tidak akan tumbuh dengan bagus. Jadi yang tumbuh hanya Nanti malah Jo-nya yang iya, tuh. ini yang mendominasi. Ini aerator harus terus jalan ya Pak ya? Aerasi harus terus jalan. Karena nanti kita harus mendapatkan kepadatan chlorella yang tinggi. Nah, kalau misalkan tidak diaerasi, bisa saja nanti akan terjadi si chlorellanya itu pada kepadatan tertentu dia sudah akan mengendap. Ini didiamkan berapa lama setelah ini? Kalau semua pupuk sudah tercampur, termasuk TSP yang tadi agak belakangan ya, kita masukkan biakan chlorellanya. Berapa hari yang sama bisa? 2 jam setelah mencampurkan bahan. Oh, 2 Ya. jam setelah mencampurkan bahan Jadi baru bahannya sebar. biar tercampur dulu gitu ya. Nanti setelah tercampur secara homogen, baru kita masukkan biakan chlorellanya. Oke. Ya. Oh, ini biakan chlorellanya ya? Ya, Diambil dari kultur. ini biakan chlorella. Jadi biakan chlorella ini bisa kita ambil dari kultur massal ataupun yang lebih bagus lagi kalau ada kultur laboratorium atau kultur intermediate. Dosisnya berapa nih? Dosisnya untuk 2 meter kubik kita gunakan chlorella sebanyak 100 liter. 100 liter per 100 2 liter per 2 meter kubik, meter kubik. atau 50 liter per 1 meter kubik. Ini 200 liter. Terus dibiarkan berapa lama setelah tebar chlorella? Kita mulai panen setelah 14 hari dari pemupukan dan pemberian biakan chlorella. Mulai hari ketiga itu sudah nampak kehijauan. Nah, cuma kita karena akan kita gunakan untuk zooplankton gitu ya. Jadi si media itu diharuskan habis dulu untuk urea TSP dan urea dan TSP-nya itu. Berarti 14 hari. Karena nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan zooplankton. Nah, ini chlorella yang sudah berumur 14 hari. oh ini 14 hari Ya. udah hijau ya. Jadi sudah siap kita gunakan untuk menumbuhkan di perbanyakan moina gitu ya, di kultur moina. Jadi chlorella ini bisa untuk makanan moina. Ya, jadi Bisa juga dipakai untuk kalau tanpa jadi chlorella itu bisa untuk media pemeliharaan ikan-ikanan yang mau menggunakan sistem green water. Bisa juga ini sebagai makanan dari zooplankton gitu. Jadi bisa rotifer maupun moina. Nah, sekarang kita untuk makanan ya Pak ya. Ya. Untuk makanan zooplankton. Jadi kita nanti akan kultur zooplankton jenis moina ya di bak yang memang disiapkan khusus untuk zooplankton gitu. Jadi posisinya harus terpisah antara kultur fitoplankton dengan zooplankton. Iya. Ini bak kultur moina. Kita akan menyiapkan kultur moina memakai chlorella ya. Kita siapkan. Oh ini udah disiapkan ya Pak ya. Ya, ini bak untuk kultur
Moyena, jadi kita menggunakan bak dengan volume yang sama ya 2 meter kubik. Di bak 2 meter kubik ini kita akan menebar moyena untuk biakannya sebanyak 100 cc 100 cc atau 50 cc per meter kubik. Nah, sebelum ditebar biakan moyena, kita siapkan dulu makanan untuk moyenanya. Ya, itu apa Pak Dasu? Ini pakan komersil yang berbentuk powder dengan kandungan protein 40% ya. Kemudian kita saring ya, dengan menggunakan planktonet. Ini planktonet MES 200. Oh, pakai planktonet ya. MES size berapa? MES size 200 ya. Mikron. MES 200. Oh, MES 200. MES 200 ya. Kemudian kita remas-remas ya. Jadi nanti ini akan mendapatkan partikel yang sangat-sangat halus. Ini akan sesuai dengan bukaan mulut dari moyena. Kalau beli itu apa? Planktonet di mana biasanya? Planktonet kita bisa pesan di toko-toko kimia ya. Jadi ada yang 200 saya bilang ya. Ya, MES 200. Oh, ini sarinya berarti ya. Jadi sarinya kita tebarkan. Ya, setelah ditebar apa namanya setelah pakan powder, kita tambahkan juga chlorella sebanyak 100 liter ya untuk 2 meter kubik. 100 liter. 100 liter ya. 100 liter untuk 2 meter kubik. 2 meter kubik. Berarti kalau ini 10 liter 10 ember 10 ya. Ember. Ini udah dicampur nih antara pakan dan chlorella. Jadi agak hijau tua. Nah, setelah ini berapa hari biang moyena masuk? Biang moyena setelah dimasukkan bahan-bahan tadi itu bisa langsung kita tebarkan. Langsung sehari itu bisa langsung semuanya langsung masuk. Oke. Jadi kita memanen biakan moyena dari hasil kultur sebelumnya. Jadi itu yang bisa kita jadikan untuk biakan pada saat kita kultur. Atau kalau misalkan tidak ada, kita punya biakan sebelumnya, berarti bisa kita mengambil dengan cara terlebih dahulu menetaskan resting egg. Jadi resting egg itu kita tetaskan dalam waktu 10 hari, biasanya akan menetas dan itu bisa dijadikan sebagai biakan. Setelah ambil biang moyena disaring dulu karena banyak. Jadi ini disaring supaya kotorannya tidak ikut. Ada jentik ya. Ya, termasuk ada larva Chironomus, kemudian daun-daun kering. Dan itu tebar ke ini tadi bak yang sudah kita siapkan ya, yang sudah diberi chlorella dan
saringan tepung pakan. Mm-mm. Kemudian biarkan kita tebarkan kurang lebih untuk 1 meter kubiknya kita memberikan sebanyak 50 cc. Buat biang 50 cc per meter Per meter kubik. kubik. Oh. Satu cc itu kalau nggak salah berapa, 5.000 ekor ya? Oh, ya. 1 cc itu kurang lebih 5.000 ekor. 4.000 sekian, 4.500-an. Nah, ini setelah kita tebar biang, setiap harinya harus apa saja yang dilakukan? Kita tetap memberikan makan ya, tiap hari itu sebanyak 50 gram. Jadi kalau tadi pada saat awal karena sekaligus untuk memberikan warna, kita per meter kubiknya itu tadi dikasih setengah kilo, per 2 meter kubik itu dikasih setengah kilo. Sementara kalau sudah maintenance harian kita memberikan makan itu kurang lebih 50 gram per pemberian makan ya, per pemberian. Jadi sehari dikasih 2 kali. Jadi kita memberikan jam 8 itu klorelanya sebanyak 50 liter. Kemudian tepung pakannya kita berikan 50 gram. Demikian juga pada sore hari kita berikan klorela 50 liter, kemudian tepung ikannya 50, tepung pakannya 50 gram. Jadi tiap hari? Tiap hari. Nanti nggak penuh? Enggak, ini kan kita ngultur itu ini 2 meter kubik, sementara volume untuk wadah ini 3 meter kubik. Oh, nanti diambil pas panen juga ya? Gitu ya. Nah, untuk panen setelah berapa lama? Biasanya perkembangan itu mulai dari hari kelima kita sudah bisa mulai. Oh, hari kelima udah ya. mulai panen. Jadi hari kelima kalau misalkan kita panennya parsial, bisa nanti setiap 3 hari sekali kita lakukan panen lagi. Jadi hari kelima, hari ke-8, kemudian hari ke-11 gitu dan seterusnya. Ya, tinggal panen Pak ya, yang ini. Kurang panen dulu. Nah, ini yang udah 14 hari lebih Pak ya? Ya, ini sudah 5 hari ya. Oh, 5 hari. Ya, jadi kita sudah bisa mulai panen, melakukan pemanenan. Jadi nanti terlihat moyenanya sudah mulai banyak di permukaan atau di kolom air ya. Banyak ya Pak ya. Ini panen per hari bisa berapa banyak Pak? Kita ambil di dalam wadah ini per hari kurang lebih 150 sampai 200 cc. 150 sampai 200 cc per hari? Per 3 hari sekali. Per 3 hari sekali. Jadi kalau kita nebar 100 cc, nanti kita akan panen kurang lebih 1,5 kilo ya. Ini di dalam waktu kurang lebih 21 hari. Jadi nanti kita panen, misalkan hari ke-5 itu kita panen 150, nanti hari ke-8 kita panen 150 cc lagi dan seterusnya. Jadi setiap 3 hari bisa kita panen. Itu dalam karung itu apa ya Pak ya? Itu daun ketapang. Oh, daun ketapang ya, dimasukin situ. Jadi daun ketapang di sini kita gunakan ya supaya air tidak terlalu jernih. Jadi kalau misalkan airnya agak kecoklatan, penetrasi sinar mataharinya ya jadi agak kurang, sehingga kita bisa mengeliminir untuk tumbuhnya lumut. Oh, lumut ya, masalah juga. Oh, gitu. Ini bisa pakai ketapang ya, masukin ke karung. Oke.
Iya, Pak Datu. Terima kasih Pak Dasu atas informasinya. Nanti kapan-kapan kita bertanya lagi tentang Moina ini. Ya, baik Ya. saja Kak. Sama-sama, terima kasih.